Baik, selanjutnya adalah di PPh pasal 29 ya. Atau kata lainnya atau bahasa lainnya adalah di PPh akhir tahun ya. Apa sih sebenarnya untuk di PPh akhir tahun itu? Jadi PPh pasal 29 atau pajak akhir tahun itu adalah pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan ya sebagai akibat PPh terutang ya dalam surat SPT tahunan pajak penghasilan lebih besar daripada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain ya dan yang telah disetor sendiri. Jadi di sini jadi terkait di PPK kewajiban PPh pasal 29 atau akhir tahun itu adalah kewajiban bagi wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan ya. Jadi apa yang disetor kaitannya di sini? Jadi ini adalah apabila nilai pajak, ya, pajak penghasilan itu lebih besar daripada kredit pajak. Jadi Anda itu kan kalau di PPh akhir tahun itu kan menghitung sebenarnya kredit pajak. Jadi pertemuan sebelumnya, jadi kita sudah belajar terkait di kredit pajak. Jadi kalau masih ada sisa yang harus dibayar sendiri, nah itulah terkait dengan di PPh akhir tahun. Jadi pada prinsipnya PPh dikenakan setiap akhir tahun, jadi berdasarkan laba atau rugi perusahaan. Jadi karena laba kena pajak dan rugi tidak kena pajak. Jadi pada prinsipnya PPh itu dikenakan atas laba dari sebuah perusahaan. Ya. Untuk wajib pajak yang memiliki usaha, ya, bagi wajib pajak yang memiliki usaha seharusnya itu setiap bulan sudah membayar atau dan melapor PPh pasal 25. Ya. Dari PPh pasal 25 yang disetor inilah ya yang pada akhir tahun disebut dengan kredit pajak dan kekurangannya disebut dengan PPh pasal 29. Jadi ini kalau diimplementasikan, jadi bahwa wajib pajak badan itu setiap bulan itu menyetor pajaknya. Ya. Tapi pada akhir tahun, pelaporan akhir tahun, dia akan menghitung sebenarnya pajak yang harus dibayar selama setahun itu berapa. Dan yang sudah dibayar itu berapa? Yang sudah dibayar adalah yang di PPh pasal 25. Jadi jumlah PPh pasal 25 jadi dibandingkan dengan jumlah pajak terutang. Jadi apabila jumlah PPh yang sudah dikreditkan atau yang sudah dibayar sendiri, PPh pasal 25 itu lebih kecil, maka kekurangannya itu, selisihnya itulah yang disebut dengan PPh pasal 29. Nah, itu adalah di PPh akhir tahun. Jadi bagaimana untuk menghitung ya, PPh akhir tahun? Jadi pembayaran PPh yang akan terutang akhir tahun wajib dibayar atau diangsur setiap bulan ya, yang akan terutang ya. Jadi yang akan saja harus dibayar. Jadi untuk menghitung di PPh akhir tahun. Jadi cara membayarnya adalah yang pertama. Jadi jika dibayar sendiri, ini adalah wajib pajak yang disebut dengan di PPh pasal 25. Cara membayar PPh. Jadi apabila misalnya sebuah perusahaan itu membayar sendiri setiap bulan, itu adalah disebut dengan PPh pasal 25. Jadi PPh yang dibayar melalui dipotong atau dipungut pihak lain, itu ada bermacam-macam PPh. Jadi perusahaan itu apabila mungkin bermitra dengan entitas yang lain, jadi maka biasanya ya pada saat entitas tersebut memberikan sebuah penghasilan akan dipotong atau dipungut pajaknya. Jadi ada bermacam-macam pajaknya. Jadi yang pertama itu di PPh pasal 21 ya. Yang kedua PPh pasal 22, kemudian yang ketiga ada PPh pasal 23, yang keempat ada PPh pasal 24. Jadi pembayaran angsuran PPh yang dibayar tiap bulan disebut dengan kredit pajak. Jadi PPh akhir tahun atau PPh pasal 29 itu adalah PPh terutang setahun dikurangi dengan kredit pajak. Jadi kalau misalnya sama berarti nanti tidak membayar di PPh akhir tahun. Jadi usaha yang dikenakan PPh final ya dan telah disetor setiap bulan pajaknya selesai. Jadi PPh final itu sudah selesai. Jadi akhir tahun tidak menghitung pajak.
Ya, itu kaitannya dengan di cara pembayaran untuk di PPh. Ya. Penting untuk dipahami, jadi untuk Anda semua, jadi bagi pegawai atau karyawan, jadi biasanya tidak perlu menghitung PPh pasal 29 ya untuk pegawai atau karyawan. Karena apa? Jadi karena besarnya pajak biasanya konsisten. Jadi besarnya pajak PPh ya yang dibayar oleh karyawan itu konsisten dan setiap bulan itu sama. Jadi kecuali Anda yang mendapat bonus gaji. Ya, jadi kalau mendapatkan penghasilan tidak teratur, ya barulah untuk dihitung. Ya, PPh pasal 29 sendiri itu ya perhitungannya kembali atas pajak yang sudah dibayarkan. Ya. Untuk SPT tahunan yang setelah dihitung kembali ternyata ada kurang bayar, jadi maka untuk PPh pasal 29 ini wajib untuk dibayar sebelum laporan SPT. Jadi wajib dibayar untuk sebelum laporan SPT tahunan. Ya. Untuk tarif pajak ya PPh badan, jadi pasal 29, jadi tarif pajak untuk PPh badan ataupun untuk pasal 29 ataupun 25 karena diangsur. Jadi tarif pajak PPh badan digunakan menghitung PPh badan terutang. Jadi bagi wajib pajak badan yang memperoleh penghasilan dari objek pajak non final. Jadi memperoleh penghasilan dari objek pajak non final berdasarkan pasal 4 ya ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Jadi tarif PPh badan itu dari penghasilan non final ya berdasarkan pasal 7, 17 dan 31E jadi Undang-Undang tentang PPh tahun 2008. Jadi tarif PPh badan ya untuk tahun 2019 itu masih menggunakan ya di 25%. Jadi sesuai dengan Undang-Undang PPh pasal 17. Jadi ada fasilitas pengurangan tarif ya sebesar 50% untuk wajib pajak badan yang memenuhi ketentuan Undang-Undang PPh pasal 31E. Itu adalah khusus untuk badan yang memang memenuhi ketentuan undang-undang tersebut, itu dapat pengurangan. Ya. Di pasal 31E sendiri, jadi wajib pajak badan itu dengan peredaran bruto. Jadi atau omset penjualan atau omset kaitannya di aktivitasnya. Jadi peredaran bruto atau omsetnya sampai dengan 50 miliar itu mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% ya. Jadi dapat pengurangan tarif semula ya 25 berarti kurang 50% berarti berapa? 12,5 dari tarif umum yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Jadi kalau diimplementasikan dibuat tabel, jadi untuk peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar itu tarifnya 12,5%. Lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar tarifnya adalah 12,5% dan 25%. Sedangkan untuk peredaran bruto atau omset lebih dari 50 miliar, tarif pajaknya adalah 25%. Ini adalah kaitannya di penjabaran untuk di tarifnya PPh badan. Contohnya perhitungan PPh pasal 29. Jadi misalkan selama 1 tahun, jadi PT Merdeka membayar PPh pasal 25 sebesar 3 juta per bulan. Ya, atau 36 juta setahun. Berapa sih PPh pasal 29-nya? Jadi kita coba hitung. Jadi pertama ya, kalau kita hitung ya dari seluruhnya ya. Jadi kita menghitung untuk di PPh pasal 25 terutang, jadi lihat dari PPh pasal 24 dulu, jadi kredit pajak, kemudian total kredit pajak sekian. Ya. Jadi ini adalah kredit pajaknya. Jadi kalau kita lihat dari untuk kegiatan di sebelumnya, jadi untuk perhitungan, jadi PPh pasal 24 ya, PPh pasal 22, 23, 25. Jadi itu setelah dihitung jadi PPh pasal 29 itu ya lebih atau kurang bayar. Ya. Jadi sudah yang bisa dibayar adalah sebesar 131 juta. Sedangkan PPh terutangnya adalah 100 juta. Maka apa? Ya, maka lebih bayar. Ya, lebih bayar sebesar 31.125.000 rupiah. Itu contoh. Ya. Sedangkan untuk tarif perhitungan PPh pasal 25 ya untuk wajib pajak badan seperti di depan tadi, jadi untuk lebih ringkasnya.
Jadi kalau di pasal 17A, jadi omset atau penjualan setahun lebih dari 50 miliar, tarifnya 25% dikalikan laba fiskal. Ini kalau menggunakan perhitungan laba. Sedangkan pasal 31E, ya, untuk omset sampai dengan 50 miliar setahun mendapat fasilitas diskon tarif 50%, ya. Tarifnya menjadi 12,5%. Ya, diskon hanya sampai pada omset 4,8 miliar. Jadi, kalau misalnya omsetnya itu sampai dengan 4,8 miliar, itu tarifnya adalah 12,5%. Ya. Ini untuk tarif perhitungan di PPh pasal 25 terutang, ya, bagi wajib pajak badan. Contohnya, ya, contohnya di sini. Jadi PT Optimis Mandiri, ya, dalam tahun 2015 melakukan penjualan, yaitu omsetnya sebesar 4,5 miliar. Harga pokoknya adalah 3,5 miliar, biaya usahanya 500 juta. Jadi asumsi angka-angka di sini adalah sesuai dengan Undang-Undang PPh. Hitung PPh terutang. Untuk menghitung PPh terutang, jadi Anda perlu pertama menghitung penjualan. Penjualannya berapa? 4,5 miliar. Ya. Kemudian mengetahui lagi HPP. HPP-nya berapa? 3,5. Ya, 3,5 miliar. Jadi maka akan ketemu laba kotor, yaitu penjualan dikurangi HPP itu adalah laba kotor sebesar 1 miliar. Jadi laba kotor dikurangi dengan biaya usaha, jadi ketemulah laba bersih. Jadi biaya usahanya berapa? 500 juta. Jadi laba bersihnya adalah 500 juta. Ini contoh, ya. Jadi bagi berapa PPh terutangnya? Jadi PPh terutangnya itu adalah untuk menghitung, ya. Jadi 50% karena omsetnya di bawah 4,8 miliar. Jadi dia dapat diskon 50% dari tarif normal. Jadi PPh terutangnya 50% dikalikan 25% dikalikan 500 juta. Ya, 500 juta laba bersih. Ya, maka akan ketemu sebesar 62.500.000. Itu adalah PPh terutangnya. Jadi ini adalah contoh gambaran bagaimana menerapkan untuk menghitung PPh pasal 29, jadi atau menghitung PPh akhir tahun. Nah, untuk itu selanjutnya saya ada tugas di sesi berikutnya. Silahkan kerjakan untuk tugas menghitung PPh pasal 29 atau akhir tahun. Ya, silakan, ya, dari soalnya langsung Anda ketik online saja, ya, online tag, ya, di dalam LMS, ya. Ini jadi saya tunggu, ya. Untuk sesi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.